Shalom sahabat kuntum yang terkasih, kita jumpa lagi pada awal minggu kedua bulan Agustus tahun 2026. Hari ini adalah hari Senin tanggal 10 Agustus 2026 yang merupakan hari biasa dalam pekan biasa ke-19 dengan warna liturgi adalah merah. Kuntum pada hari ini mengambil tema benih mati untuk berbuah banyak. Struktur bacaan kita pada hari ini terdiri dari bacaan pertama yang diambil dari surat kedua Paulus kepada jemaat di Korintus 9 ayat 6 sampai dengan 10. Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 112 ayat 1 sampai dengan 2 dan ayat 5 sampai dengan 9. Bait pengantar Injil diambil dari Injil Yohanes 8 ayat 12b, dan bacaan Injil pada hari ini diambil dari Injil Yohanes 12 ayat 24 sampai dengan 26. Bacaan Injil pada hari ini dapat dibaca pula dalam Injil Matius 10 ayat 39 dan Injil Matius 16 ayat 25, Injil Markus 8 ayat 35 dan Injil Lukas 9 ayat 24 serta Injil Lukas 17 ayat 33 untuk ayat 25. Struktur bacaan pada hari ini sama dengan struktur bacaan pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024, hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023, dan hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022. Baik sahabat kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada hari ini yang diambil dari Injil Yohanes 12 ayat 24 sampai dengan 26. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat kuntum yang terkasih, sebelum kita lanjutkan renungan kita pada hari ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan like yang ada di bawah video kuntum ini agar kuntum dapat terus berkembang, bermanfaat, dan mencerahkan sesama kapanpun dan dimanapun. Bila Anda ingin membagikan renungan harian kuntum ini ke jaringan Anda, silakan tekan tombol share yang ada di bawah video kuntum ini. Baik sahabat kuntum yang terkasih, mari kita lanjutkan renungan kita pada hari ini. Bacaan Injil pada hari ini yang diambil dari Injil Yohanes 12 ayat 24 sampai dengan 26 hanya ada pada Injil Yohanes dan merupakan bagian dari Injil Yohanes 12 ayat 20 sampai dengan 36 tentang Yesus memberitakan kematiannya. Yesus Kristus adalah teladan utama bagi kita semua dalam hal pengorbanan diri, di mana hal itu ia nyatakan dengan mengorbankan dirinya sendiri di kayu salib demi menebus dosa dan kesalahan umat manusia seluruhnya. Jadi, keselamatan kita adalah buah dari pengorbanan Yesus Kristus. Yesus Kristus sungguh mengerti bahwa kalau ia tidak mati dalam pengorbanan, maka tidak ada kehidupan kekal tersedia bagi umat manusia yang percaya kepadanya. Injil Yohanes 12 ayat 24 menyatakan bahwa sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Yang dimaksud biji gandum dalam ayat di atas adalah diri Yesus Kristus sendiri, serta oleh karena korban dirinya di salib itulah, maka kita dibawa kembali ke dalam rancangannya yang semula, yaitu menjadi pribadi yang taat kepada kehendak Allah Bapa di surga dan memperoleh kembali kemuliaan dari Allah Bapa yang pernah hilang ketika manusia jatuh ke dalam dosa.
Yesus Kristus menyatakan kemuliaannya lewat kematian yang segera disusul dengan kebangkitannya dari antara orang mati. Yesus Kristus adalah Mesias, Sang Penyelamat yang mati sekaligus hidup. Karya adikodrati yang ditempuh Yesus Kristus menjadi jalan pengampunan dosa dan salah bagi umat manusia dan dunia sendiri. Sahabat Kuntum yang terkasih, melalui peristiwa itulah keadilan dan kasih Allah Tritunggal Maha Kudus dinyatakan serentak. Allah Tritunggal Maha Kudus tidak membatalkan penghukuman atas dosa dan salah yang seharusnya ditanggung oleh manusia, tetapi penghukuman itu ditanggungkan pada Yesus Kristus agar setiap orang yang beriman kepadanya memperoleh kesempatan dan keselamatan menjalani hidup baru. Kebaikan yang diperoleh melalui penghinaan yang diterima oleh Yesus Kristus telah dinyatakan di sini, di mana melalui penjelmaannya menjadi seorang manusia, ia jatuh ke tanah, kemudian tampak terkubur hidup-hidup di dalam bumi ini, sehingga kemuliaannya menjadi begitu terhalang. Bukan hanya itu, Yesus Kristus juga mati. Benih yang kekal ini harus tunduk terhadap hukum kematian. Yesus Kristus terbaring di dalam kubur seperti sebuah benih yang terkubur di dalam tanah. Namun sebagaimana benih itu kemudian muncul lagi dalam keadaan hijau, segar, berkembang dan tumbuh pesat, maka begitu pula seorang Yesus Kristus yang mati mengumpulkan kepadanya ribuan orang-orang Kristen yang hidup, lalu ia pun menjadi akar mereka. Dengan demikian, maka keselamatan jiwa-jiwa dari mulai saat itu sampai akhir zaman nanti berutang pada kematian benih gandum ini, sehingga Allah Bapa serta Allah Putra dipermuliakan, gereja bertumbuh, dan kesatuan tubuh rohani terpelihara yang pada akhirnya nanti akan disempurnakan. Lalu saat waktu sudah berhenti, setelah berhasil membawa banyak putra ke dalam kemuliaan melalui kematian Yesus Kristus dan disempurnakan melalui penderitaannya, Sang Pemimpin keselamatan kita itu pun akan diagung-agungkan untuk selamanya melalui puji-pujian dari para orang kudus dan malaikat yang memujanya. Kita bisa baca dalam kitab Ibrani 2 ayat 10 dan ayat 13. Sahabat Kuntum yang terkasih, bila ingin lebih jelas lagi silakan melihat kepada deskripsi yang ada di bawah video Kuntum ini. Dan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan like yang ada di bawah video Kuntum ini agar Kuntum dapat terus berkembang, bermanfaat dan mencerahkan sesama kapanpun dan dimanapun. Bila Anda ingin membagikan renungan harian Kuntum ini ke jaringan Anda, silakan tekan tombol share yang ada di bawah video Kuntum ini. Terima kasih, selamat memulai minggu baru. Semoga Allah Tritunggal Maha Kudus berkenan memberkati dan melindungi kita di sepanjang hari ini dan di sepanjang minggu baru ini. Terima kasih, selamat pagi, selamat hari Senin, dan salam.